Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. literasi untuk sahabat literasi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara PLC Virtual Class Library yang kali ini sudah sampai pada sesi yang ke-16. Baik, pagi hari ini kita akan mengupas tentang Turnitin dan permasalahannya. Di antaranya nanti ada pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi dalam pembuatan karya ilmiah yang kaitannya dengan integritas yang ada di kampus. Baik, saya perkenalkan dulu sebelumnya. Saya sebagai moderator Abdul Wahid Junaidi. Saat ini juga sebagai pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kemudian untuk yang memandu atau sebagai keynote speaker hari ini adalah Ibu Umi Rodiah M.Hum. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masih aktif dalam berbagai organisasi kepustakawanan baik itu di skup regional maupun nasional. Kedua kalinya, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sahabat literasi Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa banyak manfaat dan berkah dan bisa memajukan keilmuan yang ada di lingkup baik itu di skala UIN Sunan Ampel sendiri dan juga tentunya secara nasional. Baik, supaya tidak memakan banyak waktu, saya persilakan kepada Ibu Umi Rodiah sebagai narasumber untuk kesempatan kali ini untuk memaparkan beberapa hal tentang Turnitin dan juga kaitannya dengan plagiarisme dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan bagaimana nantinya hal-hal semacam itu tidak terjadi ketika kita melakukan sebuah riset atau penulisan karya ilmiah untuk kepentingan akademik. Monggo Ibu Umi Rodiah, saya silakan. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua nikmat sehingga kita bisa berkumpul semua pada pagi hari ini dalam ruang virtual melalui Zoom meeting yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Perpustakaan, Ibu Dr. Ima Suraya MPD, yang kami hormati Bapak DRS Bukhari MM, Perpustakaan Utama UIN Sunan Ampel Surabaya, yang terhormat seluruh pustakawan UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Ibu dosen yang bergabung pada kesempatan hari ini, teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini sifatnya sharing ya, jadi Bapak Ibu semuanya nanti juga bisa sharing terkait pemanfaatan tool pendeteksi plagiasi Turnitin di UIN Sunan Ampel Surabaya atau hal-hal yang berkaitan dengan Turnitin. Mungkin kami perpustakaan perlu mendapatkan banyak masukan dari teman-teman semuanya ya, sivitas akademika terkait pemanfaatan Turnitin yang ada. Baik, izinkan saya di sini share screen. Tapi Bapak Ibu semuanya, mohon saya bukan sebagai narasumber ataupun apa, nanti sharing bisa dari dua arah gitu ya Pak Wahid ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada banyak pengalaman, terutama Bapak Ibu dari Prodi mungkin yang pemegang akun Turnitin tentu banyak sekali pengalaman, nanti bisa di-sharing ke teman-teman di sini.
Ini cukup jelas terbaca ya, Pak Wahid ya, Pak Ibu sekalian. Jelas, Jelas, Bu. jelas. Apa perlu di slide show seperti ini? Sudah jelas, Bu. Oke. Ya, hari ini kita akan coba untuk sharing bersama-sama ya teman-teman tentang bagaimana penguatan Turnitin dan hubungannya dengan integritas akademik di universitas atau di kampus kita UIN Surabaya. Ada beberapa topik kajian ya yang topik ini pembahasan nanti yang mungkin kita bisa diskusikan bersama pada hari ini. Ini saya sudah berubah ya Mas Wahid ya. Slide-nya sudah yang halaman 2 ya. Belum, Sudah masih berubah? halaman 1. Oh, berarti tidak bisa. Oke. Berarti gini aja ya, enggak apa ya? Ya, Oke. jelas, Pak. Iya, kalau di slide show sebenarnya enggak bisa berubah. Oke, ada beberapa topik nanti yang poin yang akan kita bahas atau diskusikan bersama di sini. Pertama, hubungannya Turnitin dengan integritas akademik termasuk plagiasi, itu seperti apa. Kemudian setting Turnitin, setting akun Turnitin itu mungkin nanti fungsinya dan idealnya seperti apa gitu nanti kita bisa diskusikan ini. Walaupun sebenarnya ini sudah ada diskusi sebelumnya ya terkait setting ini dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sebaiknya membuat setting di Turnitin. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dipatok di situ karena pertimbangan-pertimbangan lain, nanti kita bicarakan. Yang kedua, bagaimana membaca hasil cek plagiasi. Jadi seringkali kita salah dalam mengartikan. Jadi hasil cek plagiasi yang berupa skor sekian persen itu ya itu similitas ya, kesamaan, kemiripan itu tidak selalu itu merupakan atau dianggap sebagai plagiasi. Mungkin ada hal-hal yang perlu nanti kita diskusikan bersama, apa itu plagiasi dan bedanya dengan similaritas atau kemiripan hasil skor dari Turnitin. Yang keempat juga nanti bisa kita diskusikan tentang bagaimana penghapusan paper yang terunggah pada repository Turnitin. Oke, yang pertama kita tahu bahwa integritas akademik sebagaimana telah diatur dalam telah diatur dalam regulasi ya Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Ini integritas akademik diartikan sebagai suatu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran dan kepercayaan atau keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keberanian dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, karya ilmiah diartikan adalah hasil karya akademik dosen, mahasiswa, ataupun tenaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, ada beberapa hal terkait dengan integritas akademik ini yang telah disampaikan di dalam portal Kemendikbud.go.id, yaitu portal Anjani ya, jadi Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Ini dirilis oleh Kemendikbud yang dulu sempat berubah menjadi Kemendikbud, Kemendikbud gitu ya, sekarang Kemendikbud kembali. Nah, ini Anjani ini sudah memberikan beberapa
ada portal yang bisa mendeteksi bagaimana penyalahgunaan integritas akademik di lingkungan kampus. Nah, Anjani ini juga terintegrasi dengan portal-portal Kemendikbud yang lain seperti Sinta yang Bapak Ibu semua sudah kenal ya. Sinta ini merupakan database citasi yang merupakan sama seperti Scopusnya Indonesia gitu ya, Scopusnya nasional itu ada di Sinta. Kemudian juga ada Garuda, di mana itu di sana merupakan kumpulan dari seluruh jurnal UJS yang ada di Indonesia. Kemudian ada Rama, portal Rama ini mengintegrasikan atau mengharvest seluruh repositori yang ada di Indonesia, termasuk seluruh repositori bukan tinggi. Repositori kita juga sudah terintegrasi dengan Rama, dan itu juga merupakan amanah dari regulasi Kemendikbud ya, untuk seluruh tugas akhir dari situs akademika mahasiswa itu diunggah di repositori yang terintegrasi dengan Rama Kemendikbud. Nah, dari ada Garuda, Rama, kemudian Sinta. Nah, ini juga ada Anjani ini untuk mengawal berlakunya integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Ada beberapa pelanggaran terkait integritas akademik ini. Yang pertama ada namanya fabrikasi dan falsifikasi. Jadi sebenarnya yang kita jadi pelanggaran integritas akademik itu tidak hanya plagiasi ya. Tadi ada banyak pelanggaran, jenis pelanggaran yang kita juga perlu mengetahui ya sebelum kita masuk ke plagiasi dan tumitin. Ternyata ada beberapa pelanggaran yang lain yang juga itu menjadi salah satu perhatian dari pemerintah, dan itu sudah diatur di tadi itu ya Kemendikbud nomor 17 tahun 2010 kan. Nah, ini selain fabrikasi dan falsifikasi juga ada plagiarisme. Kemudian kepengerangan tidak sah. Ada konflik kepentingan dan ada pengajuan jamak. Nah, apakah jenis-jenis ini? Nah, mari kita semua nanti diskusikan bersama terkait jenis-jenis dari pelanggaran integritas akademik. Pertama, fabrikasi dan falsifikasi. Ini berkaitan dengan pengadaan data, ya, membuat atau mengadakan data gambar dan referensi yang diunggah dalam menyusun karya ilmiah yang sebenarnya tidak ada. Artinya ketika seseorang mahasiswa atau silas akademika, dosen dan sebagainya misalnya membuat penelitian, lakukan penelitian ataupun karya ilmiah yang lain gitu ya, datanya ini ada penyalahgunaan, jadi diadakan data yang sebenarnya itu tidak ada gitu ya, itu dinamakan dengan fabrikasi. Kemudian kalau falsifikasi itu dia melakukan pengumpulan collecting data, tetapi ada yang dirubah, misalkan hasilnya dari collecting yang sebenarnya itu di data hasil kuesioner atau hasil wawancara itu misalkan hasilnya sebenarnya negatif ataupun ini. Kemudian ada yang ditambah biar menjadi positif dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan falsifikasi atau modifikasi. Ini juga termasuk pelanggaran ya, pelanggaran akademik karena itu menyalahi kejujuran dan sebagainya. Ini untuk aplikasi dan falsifikasi. Oke, kemudian pelanggaran yang lain tadi disebutkan ada kepengerangan tidak sah. Ini terkait dengan beberapa praktek, misalkan seseorang itu meminta jasa orang lain untuk menuliskan skripsi ataupun tesis atau laporan penelitian gitu ya, jasa orang lain. Jadi kemudian yang ditampilkan di karya ilmiah itu nama orang lain yang sama sekali tidak memiliki kontribusi dalam karya ilmiah itu. Nah, ini kita sebut dengan gift author. Jadi ada nama di dalam karya ilmiah itu yang dia tidak memiliki kontribusi apapun. Kemudian juga ada nama yang harusnya dia itu memang melakukan penelitian ini, tetapi tidak ada namanya dalam karya itu. Nah, itu disebut ghost author.
host author ya. Jadi dia ada dua hal di sini, give author dan host author. Ini ya kita sering mendengar ini ya, praktek-praktek penyalahgunaan seperti ini yang sebenarnya untuk tentang kontribusi. Memang karya ilmiah itu ada banyak poin yang bisa dijadikan di situ berkolaborasi, misalnya ya, dari sebuah buku ada yang membuat ada editor, ada desain grafis covernya, ada kemudian layout dan sebagainya. Nah, semua itu ada bagian namanya sendiri. Jadi ada autor, ada editor, ada itu harus ada namanya. Maka di repositori juga itu ada kolom tersendiri, dia sebagai apa? Kontribusinya dalam, misalkan dia collecting data, dia sebagai kolektor data, gitu ada sendiri. Jadi kontribusinya sebagai apa dalam karya itu ada dibuatkan sendiri bagian dalam karyanya, gitu ya. Jadi tidak menghilangkan kontribusi seseorang di dalam karya itu. Mungkin dia sebagai pengolah data, dia sebagai kolektor data, atau dia sebagai editor, atau dia sebagai desain grafis covernya dan sebagainya. Itu semuanya ada tempatnya sendiri. Itu diakui gitu ya di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, ketika itu ditambahkan tetapi tidak memiliki kontribusi dalam karya itu, nah ini disebut dengan host author. Ini termasuk pelanggaran yang kalau saya lihat di Anjani itu termasuk pelanggaran berat ya. Jadi di sana sudah dikelompokkan pelanggaran ringan, sedang dan berat. Nah, untuk penambahan autor yang tidak berkontribusi itu termasuk pelanggaran berat di sini. Nanti bisa dilihat lagi di alamat ini ya, Anjani Ristek Kemendikbud.id, salah. Salah. Ini karena beberapa kali lembaga ini memiliki berganti ya, dari Kemendikbud, kemudian Kemenstekdikti, kemudian Kemenstekbrin. Nah, sekarang kembali lagi Kemendikbud, jadi alamatnya juga berubah. Oke, ini kepengerangan tidak sah. Nah, ini salah satu pelanggaran yang ketiga di sini ada tentang plagiat. Di dalam SK Dirjen Pendis nomor 7142 tahun 17 tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi, kebutuhan PKKI ya, itu ini sama sih dengan redaksi di Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Diartikan plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini memang sengaja saya saya tebalkan di sini. Jadi plagiat itu bisa jadi sesuatu yang dilakukan sangat sengaja atau mungkin tidak sengaja. Jadi dia tidak sengaja melakukannya, tapi itu termasuk dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran atau plagiat. Nanti kita tahu seperti apa yang tidak sengaja itu. Dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini seringkali kita tidak sadar, tidak sengaja gitu ya. Kita mengutip mengutip karya orang lain, entah itu dari buku, dari laporan penelitian, dari proceeding, dari jurnal. Tetapi kita tidak melakukan citasi dengan cara benar. Misalnya kita mengutipnya itu kutipan langsung, tetapi kita sebutkan di sana secara melakukan aturannya sebagai kutipan tidak langsung. Nah, itu juga dianggap sebagai pelanggaran atau plagiat. Itu termasuk juga sebuah perbuatan yang plagiat yang tidak sengaja, tetapi itu tetap dianggap sebagai suatu pelanggaran. Ya, jadi kita harus berhati-hati di sini. Oke, yang selanjutnya ada nama pelanggaran itu adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini misalkan seperti ini ya, Bapak Ibu tahu misalkan suatu penelitian itu didanai oleh perusahaan rokok misalnya.
kita bisa bayangkan hasilnya tentu tidak akan takutnya ada kepentingan ya, sebuah penelitian yang didanai oleh satu perusahaan tertentu, perusahaan susu misalnya atau misalnya. Nah, itu untuk menghindari konflik kepentingan itu harus disebutkan, harus diakui di situ bahwa penelitian itu didanai oleh siapa gitu ya, itu disampaikan sehingga pembaca tahu dari hasil yang dibaca itu adalah merupakan penelitian yang didanai oleh pihak tertentu gitu. Mbak Heti. Oke, maaf. Kemudian ya di sini ada beberapa tingkatan dalam konflik kepentingan itu. Misalkan kalau di kampus kita ada dana hibah ya dari kompetitif dari kitab Dimas Kemenak yang melalui LPPE misalnya. Nah, itu juga harus kita harus sampaikan minimal bahwa penelitian ini adalah didanai oleh kitab Dimas atau Kemenak misalnya. Itu harus disampaikan. Jadi makanya kok di repositori mengunggah laporan penelitian itu juga harus melampirkan SK dari LP2M-nya terkait penerimaan bantuan dana hibah itu, sehingga pembaca kita transparan ya kepada pembaca bahwa penelitian itu memang didanai gitu. Nah, dana itu bisa jadi terkait dengan pengiriman penelitian naskah atau dana terkait proses citasinya, atau mungkin juga sumber dana terkait proses pelaksanaan penelitiannya. Itu harus disampaikan. Oke. Nah, ini kalau di dalam Anjani itu disebutkan di sana tindak pengakuan sumber dana itu tidak mengakui sumber dana publikasi misalnya satu poin itu dianggap ringan. Kalau tidak mengakui sumber dana publikasi dan stasi atau itu dianggap sedang, dan tidak mengakui 2 sumber dana publikasi dan stasi misalnya sekaligus 2 dari 3 ini dianggap pelanggaran berat misalnya seperti itu. Oke, itu beberapa contoh ya. Nah, ini pelanggaran selanjutnya adalah tentang pengajuan jamak. Yaitu kasus ini meliputi proses pengajuan suatu naskah yang sama kepada beberapa jurnal yang berbeda dalam waktu bersamaan. Ya, mohon maaf. Biasanya ketika kita mengirimkan artikel kita ke sebuah jurnal, nah kalau jurnal itu mungkin berreputasi gitu ya, atau tingkat ininya misalnya citasinya di Sinta itu Sinta 1, Sinta 2 misalnya seperti itu ya, itu kan banyak yang mengirimkan sana. Jadi antriannya panjang gitu, banyak kita harus sabar. Nah, kadang ada beberapa dari penulis ini tidak sabar menunggu jawaban dari pengelola jurnal, kemudian mengirimkan artikel yang sama itu ke jurnal yang lain. Nah, ini berbahaya, dianggap sebagai pengajuan jamak. Jadi sehingga ketika nanti dipublish, dua-duanya publish, ini akan berbahaya, makanya itu sebagai pelanggaran jadi pengajuan jamak. Penyerahan satu naskah pada beberapa jurnal sebenarnya dimungkinkan apabila dilakukan secara bergantian dan atau disajikan dalam versi singkat dan disertai penjelasan sekaligus minta tanggapan dari pengelola jurnal atau penerbit sebelum mengirim versi lengkapnya. Artinya memang sih kendalanya itu ketika kita lama menunggu dari penerbit jurnal itu, kemudian kita dikejar waktu harus sudah terbit dan sebagainya. Nah, itu bisa disiasati dengan cara seperti itu, tidak menyerahkan seluruh versi lengkapnya, tetapi semacam summary-nya seperti itu, kemudian
meminta tanggapan dari pengelola jurnal terkait dengan jurnal yang akan diunggah misalnya, sehingga tidak sampai pada pelanggaran pengajuan jamak dari tulisan kita. Oke, itu baik. Kita lanjutkan dengan plagiat ya. Plagiat ini yang berhubungan dengan nanti kita adanya tool atau software Turnitin sebagai pendeteksi awal plagiasi. Nah, itu terkait dengan pelanggaran yang satu ini, yaitu plagiat, yaitu mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya, atau pengambilan dan penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, tulis, teknologi, seni, atau karya lainnya. Jadi tidak terbatas hanya karya ilmiah ya, tapi juga berupa seni, seperti gambar dan sebagainya, itu juga ada hak ciptanya ya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam mengambil ini, misalnya ada video, ada gambar dan sebagainya. Secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang atau institusi tanpa melakukan citasi atau rujukan dengan baik dan benar. Nah, ada beberapa contoh dari plagiarisme ini. Bisa juga dia berupa gagasan atau kata-kata orang lain yang digunakan tanpa memberi penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. Nah, dapat terjadi dalam penulisan proposal maupun tulisan hasil penelitian, mencakup perbuatan seperti mencuri gagasan, pemikiran, proses, dan hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas yang bersifat rahasia. Oke. Ya, jenis-jenis plagiat itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya cloning, ya, itu menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Jadi diambil secara apa adanya tanpa menyebutkan sumbernya, juga tanpa melakukan aturan citasi dengan benar. Menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi satu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Ini juga jenis plagiat. Kemudian yang ketiga, menyalin bagian dari karya orang lain, buku, artikel, atau sumber itu yang lainnya, tanpa memberikan suatu kutipan. Nah, ada beberapa jenis dari plagiarisme ini, yaitu invite source, itu merupakan plagiasi yang ketika penulis memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber informasi yang digunakan. Kemudian duplikasi, penulis menggunakan karya ilmiah sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah diberikan sebelumnya. Kadang kan kita melakukan satu penelitian, kemudian sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal, kemudian kita olah kita terbit lagi dalam bentuk yang lain, misalnya tanpa adanya perubahan yang signifikan. Nah, ini juga merupakan pelanggaran. Kemudian repetitive sources itu penulis menggunakan data atau metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode ini pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini, bahwa plagiasi tidak hanya terkait kesamaan katanya, tapi juga dalam proses proses ini ya, metodenya, metode collecting data, metode evaluasi dan sebagainya, itu memungkinkan terjadi adanya plagiat. Reputation, mengirimkan naskah ke beberapa jurnal, ini yang tadi ada sama dengan pengajuan jamak gitu ya. Oke, baik. Nah, kita sekarang diskusi tentang Turnitin, bagaimana Turnitin itu bisa membantu kita untuk meminimalisir kemungkinan kita melakukan pelanggaran plagiat gitu ya. Karena dengan deteksi awal seberapa besar kemiripan karya kita dengan karya orang lain, itu kita akan tahu bagaimana kalimat-kalimat yang perlu dilakukan paraphrase,
dan yang kita belum lakukan dengan cara yang benar gitu ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari Turnitin itu. Yang pertama bisa memeriksa bahwa kita telah mengutip dengan benar semua sumber yang muncul dalam simultaneous matching. Atau kita bisa mereview teknik parafis yang kita lakukan. Kita juga bisa memeriksa bahwa telah menjalin kutipan dengan cara benar atau tidak. Nah, ini dari hasil cek itu biasanya kan ada warna merah, biru dan sebagainya, itu yang menunjukkan mana yang dianggap mirip dengan karya yang lain. Itu membantu kita untuk mengetahui sejauh mana kita sudah melakukan parafis dengan benar atau belum dalam karya imah kita.